Halo saudara-saudara, jumpa lagi di The Soleh Solihun Interview. Yeay. Kali ini bersama presenter kondang Waduh. Timothy Marbun. Waduh, ini salah sekali. Kang Soleh, bukan Kang Soleh yang wawancara saya yang wawancara seharusnya. Kalau begitu, gantian saya balik kameranya. Selamat datang, balik kan? Lu gambarnya kebalik. Sama aja dong, Tim. Soleh Solihun menjadi tamu kita di VVIP kali ini. Jadi wawancara ini sejam, kira-kira. Ini wawancara sama Kang Soleh hari ini. 1 jam. Coba, lu bisa nggak pakai tangan doang? Gak mau, saya nggak mau ngikutin contoh yang salah. Wawancara orang 1,5 jam, 2 jam tangannya begini sampai gemeteran tuh. Tuh, lihat nggak gambarnya gemeteran? Tangan lu gemeteran, tangan gua sih enggak. Kenapa tangan lu bisa stabil? Oh, gua memang berbakat. Terlatih. Ya. Karena nggak ada lagi. Ya. Mari kita buat wanita-wanita bingung. Udah nih Kang, enaknya ya kalau wawancara di TV ya, saya nggak perlu megangin 1,5 jam. Terus? Tenang, bentar ya. Ini keajaiban TV nih, sebentar. Taruh aja di sini. Nah, jadi tuh. Tuh, enak kan? Ngapain megangin 1,5 jam, 2 jam, tangannya sampai gemeteran, besok nggak bisa ngapa-ngapain karena tangannya pegel. Enggak kok, gua nggak pegel. Jangan salah loh. Gua tuh wawancara paling lama sama Abdel 2 jam 39 menit. Hah? Tangan gua nggak pernah pegel. Orang suka salah enggak, orang-orang yang nonton vlog gua suka bilang, wah kuat ya tangannya, tangan terkuat di dunia, tangan terkuat di YouTube. Tangan tuh nggak pegel. Nih ya, selama kan gua nggak berdiri. Kalau gua wawancara berdiri baru pegel. Kan gua wawancaranya duduk. Jadi tumpuan tuh nggak terlalu berat. Plus kan kalau misalnya nih kanan pegel, pindah kiri pegel, pindah kanan, ganti-gantian. Atau misalnya kalau misalnya duduk nih, lagi duduk, kan begini tangan. Nggak ada aturannya soalnya, jadi tinggal begini enak aja. Terus misalnya pegel dari kanan tinggal ke kiri. Jadi tangan tuh nggak pernah pegel. Justru kalau duduk yang bikin pegel. Misalnya kadang-kadang gue duduk di lantai, udah panas di bawah tuh, aduh. Usia nggak bohong, ya kan? Tulang sini udah berteriak-teriak gitu kan. Tangan nggak pernah pegel. Orang tuh suka salah fokus dengan ini. 1,5 jam karena nggak kebayang orang begini 1,5 jam. Tapi itulah bukan derita lah ya, tapi pengorbanan menjadi seorang vlogger. Kang Soleh sekarang subscriber 200.000 lebih kayaknya ya? Iya. 240.000? Enggak, belum. Baru 200 berapa lah, 203 ribuan lah kayaknya. 203.000. Udah berapa video sekarang dibikin? Nggak pernah dihitung, udah nggak tahu. Dan itu nggak ada edit ulang bagus? Ada. Jadi kan nih kan gue pakai HP ini nih. Ini ada aplikasinya edit video. Jadi yang gue edit itu cuma dikasih judul The Soleh Solihun Interview, misal Timothy Marbun. Nanti di ujung gue potong dikit buat tulisan makasih ya udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Udah gitu aja. Udah penambahan itu dong. Iya. Itu video selalu digelondorin, nggak pernah ada potong-potong apa. Kecuali misalnya lagi wawancara, pas beres wawancara, tadi gue yang ngomong ini jangan dimasukin nih, kayaknya nggak enak. Katanya wartawan, sekali wartawan tetap wartawan. Kayaknya bikin vlog itu bagian dari jiwa kewartawanan yang keluar ya? Iya, itu kan gue tuh menikmati proses jadi wartawan, apalagi wawancaranya, itu sangat menyenangkan. Cuma waktu jadi wartawan, kayaknya gue rasa semua wartawan media cetak pasti, lu kan pernah mengalami jadi wartawan media cetak. Wawancara menyenangkan, yang tidak menyenangkan itu menulis transkripnya kan. Nyampe kantor, aduh didengerin lagi. Kalau wawancara 1 jam kan ngetik transkrip minimal 2 jam. Kebayang tuh yang mau jadi wartawan. Iya. Pasti capek, apalagi tadi. Didengerin lagi, diketik ulang. Aduh tadi ngomong apa kan demi tidak salah kutip kan. Dan iya nggak boleh salah kata kan. Harus sesuai banget kata-katanya. Setelah gua sudah tidak jadi wartawan, gua kan tidak ada kewajiban untuk mentranskrip. Udah gitu ada YouTube. Ya udah akhirnya kekangenan gue sama kegiatan wawancara bisa tersalurkan lewat di situ. YouTube. Sekarang sudah menghasilkan ya 200.000 pasti sudah mulai menghasilkan. Tapi yang lucu kenapa ada video yang pakai AdSense, didaftarkan ke AdSense, dan ada yang tidak AdSense nih, maksudnya ada yang tidak untuk dimonetize. Oh nggak ada? Nggak ada. Jadi nggak bisa diduitin? Nggak bisa diduitin dari AdSense. Gue pernah ada AdSense, jadi waktu 11.000 subscribers gue pernah punya AdSense. Baru 2 bulan gue dapat duit dari YouTube, paling gede tuh 2 juta lah yang bulan kedua.
Itu gue 11 ribuan kalau nggak salah. Di bulan ketiga gue dapet email dari YouTube. We suspect there's invalid activity on your channel. Gara-gara? Please report ke kita. Dia bilang gini, tahu. kita nggak bisa bilang salahnya apa, tapi kita curiga lu salah. Kalau lu nggak ngerasa salah, lapor ke kita. Nih isi formulir ini. Nah, di formulir itu ada pertanyaan, copy paste link yang kira-kira lu berbuat salah. Jadi gue disuruh minta maaf. Tapi gue nggak dikasih tahu kesalahannya apa. Lah kan gue sebagai YouTuber baru, gue kan YouTuber baru nggak ngerti ini kesalahan gue apa. Terus dikasih tahu kalau 2 minggu ini nggak lapor, akun lu disuspend. Ya udah gue disuspend karena gue juga nggak tahu gue salah apa, suruh minta maaf. Jadi 0 lagi tuh setelah 11 ribu? Iya, memang sudah tidak bisa dimonetize sampai kapanpun si channel gue. Kalau gue mau bikin akun yang ada AdSense, bikin lagi dari 0. Gue ada berapa kayak MCN gitu yang mau mengelola YouTube gue, terus gue kasih tahu masalahnya nih, silakan kalau lu mau ngelola YouTube gue balikin AdSense gue. Tidak ada yang balik lagi mereka karena mungkin nggak tahu bagaimana caranya. Tapi menghasilkan duit dong. Ada dari vlog-vlog berbayar. Oh, vlog berbayar, berarti Ya. pihak ketiga aja. Tapi yang dari YouTube-nya nggak ada? Yang dari YouTube nggak ada. Serius? Kenapa Iya. diterusin masih? Kan gue bukan mencari duit di YouTube. Tapi kan lumayan kalau Iya kan lumayan kalau nih hitungnya 11 ribu aja sebulan 2 juta, sekarang 200 ribu, 40 juta. belum tentu. Kan nggak tahu kan kalau video gue banyak viewsnya. Iya, ya lebih banyak lah orang 200 ribu yang Enggak, belum tentu. Itu kan yang puluhan juta yang subscribersnya udah juta-jutaan. Kalau gua kan gua nggak tahu gua dapat duit berapa. Jadi gua tidak pernah merasa kehilangan. Gua baru tahu gua pernah dapat 2 juta. Kata orang sayang duitnya. Nggak tahu kan gua belum pernah ngerasain dari YouTube duit gede-gede gitu. Jadi mendingan nggak usah tahu sekalian ya. Iya, plus kan ada beberapa hal yang menurut gua tidak perlu semuanya dinilai dengan uang. Toh gua waktu bikin YouTube juga niatnya bukan nyari uang, memang gua pengen pengen menyalurkan kekangenan gua sama proses jurnalistik, kegiatan jurnalistik, sama gua pengen ya relevan aja sama perkembangan zaman. Walaupun semuanya ditangani sendiri, nggak pernah kayak gue mau lebih settle, hire editor, apa. Ada gue hire editor kalau misalnya vlog berbayar. Misalnya ada iklan. Biasanya kalau ngerjain iklan lebih serius emang. Iya, kan ada duitnya. Kan gue harus tanggung jawab. Misalnya orang bikinin vlog tentang ini, ya udah ini duitnya. Ya udah nanti sebagiannya gue hire, gue kasih ke temen buat bikinin video gue. Tapi masih kenalan-kenalan biasanya gitu. Iya. Saya mau menjadikan Solihun itu atau diri saya itu menjadi seorang YouTuber. Enggak. Kan cita-cita anak-anak sekarang kan banyak mau jadi YouTuber. Enggak, dulu cita-cita gue pengen jadi tentara. Seriusan? Waktu kecil. Serius? Kenapa gitu? Gue cita-cita waktu SD pengen tentara dan pengen jadi ustad. Tentara ustad mau jadi? Iya, malah gue pengen jadi tentara yang ustad atau ustad yang tentara. Tentara karena gagah. Seragam kan keren. Kata nyokap gue dulu waktu gue umur berapa tahun kalau ngeliat berita ada jenderal apa gitu suka tuh pengen kayak dia, kata nyokap gua. Terus gua selalu menganggap yang seragam-seragam itu keren. Gagah tentara tuh kayak tuh udah gagah dan kayaknya dia aman gitu, bisa melindungi orang lain gitu. Kalau pengen jadi ustad gara-gara Zainuddin MZ. Ustad dulu, sejuta umat. Iya, dulu kan Zainuddin MZ tuh high rotation lah di kawinan, di undangan kan kita dengerin lagu dengerin khotbahnya tuh kayak hiburan. Gua tuh selalu ketawa-ketawa dengan khotbahnya Zainuddin MZ. Jadi ujungnya malah jadi stand up comedian bukan ustad. Mungkin dari situ. Tapi ketawanya doang. Zainuddin MZ tuh bisa ngasih dakwah atau nyeramahin kita, tapi kita tidak serasa diceramahin kayak lagi ngedenger lawakan. Iya. Makanya dulu gue pengen jadi ustad nih gara-gara Zainuddin MZ. Kembali ke YouTube ya, ini kan sering collab sama artis-artis juga. Iya. Itu memilih artisnya lagi kebetulan ada atau direncanain atau gimana? Waktu awal-awal kebetulan ada, misalnya gue lagi syuting, waktu masih gue ada program TV itu yang kebetulan ada aja. Makanya wawancara awal-awal cuma 10 menit, 15 menit. Sedapatnya mereka 7 menit, gitu. ya belakangan gua seriusin. Tapi bukan rata-rata, semua narasumber yang masuk di Solihun interview itu adalah orang yang gua sukai. Minimal dari karya atau dari personal. Jadi memang ada something yang membuat lu penasaran dengan orang ini gitu. Minimal gua harus, ini orang gua sukai gitu. Kalau dia musisi, gua suka lagunya, menurut gua dia bagus. Kalau dia pelawak, gua udah akrab. Dan tapi 90% itu gua udah akrab. Udah pernah bercanda, udah ada chemistry. Jadi kenapa salah satu kunci rahasia kenapa wawancara gua bisa
panjang itu karena orangnya udah nyaman dengan gue. Wawancara gue tuh berhenti kalau misalnya narasumbernya udah harus pergi, atau guanya harus jemput anak, atau guanya udah kebelet pengen ke WC. Jadi nggak pernah, maksudnya gini, lu milih narsumnya yang lu tertarik, yang lu pasti udah akrab, udah tahu bakal bisa ngobrol sama dia. Durasinya terserah enak udah lu aja, tergantung panggilan WC doang, ya kan? Jadi bener-bener nggak ada memikirkan penonton tuh mau apa sih yang lagi rame biar viewers gua banyak. Gua melakukan ini bukan buat orang lain, gua melakukan ini buat diri sendiri. Egois sekali ya kan? Iya. Ya nggak apa-apa dong. Kan ini karena biasanya gua kan mikirin viewers, biar view-nya banyak, biar enggak, kalau views-nya banyak juga gue tidak dapat apa-apa dari situ. Oke. Mau kayak kemarin Vincent 3,5 juta, gue nggak dapat duit apa-apa. Jadi mau views sedikit, mau views banyak, tidak berpengaruh apa-apa sama gue. Jadi kenapa gue mesti memikirkan orang lain? Oke. Yang perlu gue pikirin adalah gue pengen mau wawancara, siapa tahu wawancara gue bermanfaat buat orang lain. Misalnya ada kayak Ari Lasso jarang diwawancara sama media, ya gue wawancarain deh. Ini buat gue utamanya, karena gue pengen wawancarain Lasso. Kalau nanti ternyata di luar sana ada penggemar Ari Lasso yang pengen tahu soal Ari Lasso, ya syukurlah gitu. Syukurlah, ya. Kayak kemarin Vincent, gue wawancarain Vincent karena pengen aja. Kalau ternyata di luar sana banyak yang pengen tahu Vincent, ya itu dampak atau hasil kemudian. Tapi yang gue pikirkan itu lu sendiri pengen tahu juga gitu. Iya, ya gue pengen wawancara aja, terserah orang mau nonton atau enggak. Makanya mau gambar goyang, mau lama, mau apa, terserah. Gue nggak memikirkan mereka. Jadi kalau lu wawancara terus yang nonton cuma 3 orang pun lu nggak keberatan? Nggak masalah. Karena lu udah puas, karena lu kan gue udah 7 tahun setengah wawancara karena kewajiban. Sekarang kan gue pengen wawancara karena keinginan. Jadi benar-benar ngikutin hati aja. Iya. Inspiratif buat teman-teman wartawan. Kita jeda bentar ya, aus soalnya. Iya. Soalnya pakai jaket kulit biar kelihatan kayak anak motor nih, ternyata panas juga. Pantesan dia milih jaket jeans. Oke, kita bentar ya, nanti kita balik lagi sama Kang Soleh. Karena mau minum. Sampai kapan dari sini? Ya sampai Soeharto denger lah, gimana sih? Sampai mati. Udah cabut yuk. Katanya sampai Soeharto dengar. Soeharto udah denger dari anak-anak UI. Kan Depok lebih dekat ke Jakarta. Balik lagi di VVIP, masih sama Kang Soleh Solihun. Udah lebih tenang, sudah ada minumannya. Iya. Ternyata seorang wartawan, rocker, dan penghibur minumnya teh panas. Karena usia tidak berbohong. Karena enak loh, lagi cuaca dingin gini kan minum teh. Melawan ini ya. Gue kan kayak orang Inggris. Oh isi. Tea time. Oh tea time. Very well. Cheers. Kang Soleh, musik nih kayaknya kehidupannya Kang Soleh. Musik, kenapa nggak pernah jadi musisi? Apa pernah kali? Nggak? Dulu pernah di kampus, punya band kampus. Namanya Lalieur Lalelus Parga. Gimana? Lalieur Lalelus Parga. Artinya terjemahan bebasnya pusing-pusing, lemes-lemes, pegal-pegal. Lalieur Lalelus Parga. Di akhir ya 2000 pernah ikut, pokoknya bikin band-band beberapa band, tapi yang agak serius sih Lalieur Lalelus Parga itu. Cuma gue di situ bukan sebagai penyanyi, sebagai frontman, tapi backing vokal. Gimana sih? Jadi kalau lagi nggak nyanyi, gue ke depan, menyapa warga, menyapa gitu, penonton, memanaskan suasana. Nanti orang udah pada ketawa-ketawa, begitu musik main, gue ke samping, temen gue yang nyanyi. Beres lagu, gue ke depan lagi. Jadi gue ini frontman. Tapi bukan lead vokal. Wow. Karena gue belum menemukan kunci gitar yang pas buat suara gue. Ini kenapa Lalieur Lalelus Paragel itu nggak pernah jadi? Ya begini. Tapi kita punya 2 single loh. Waktu gua bikin film, rekaman nih? Iya, waktu gua bikin film Mau Jadi Apa, yang tahun 2017, gua meyakinkan produser supaya ini lagunya kita yang bikin aja ya. Si Lalieur Lalelus Paragel. Iya, ternyata produser mau. Waktu gua bikin film kedua, masih ngumpul tuh orangnya. Iya kan gue bilang, ayo mau bikin film nggak buat, bikin lagu nggak buat film? Mau dong. Oh, ngumpul lah gara-gara film itu. Iya. Terus bikin film kedua, Reuni Z. Gue memasukkan dalam cerita, ini ada lagu yang dibikin gini-gini, akhirnya Pak ini yang bikin band saya aja ya. Mau juga. Ya kan cari di YouTube ada loh, Lalieur Lalelus Parga. Oh ada di YouTube ya? Ada 2 lagu, yang satu Balada Soleh Solihun, yang satu ini Aku Mau Kamu Tahu Kalau Aku Mau Kamu.
Jadi yang dicari band nama Lalier Spalagal, judul lagunya adalah Aku Mau Kamu Tahu Mau Apalah itu. Ya, coba di search di YouTube ya. Ya, nama Pusing Balada Soleh Solihun. ya. Jadi beneran pernah bermusik. Ya, tapi bukan musisi beneran karena gua Ya, saya udah ngerti backing vokal Ya, yang itulah. frontman itulah ceritanya ya. Ya. Tapi akhirnya tetap mendalami musik kan, maksudnya sebagai wartawan juga Ya. jadi wartawan musik dan lain-lain. Karena gua tuh baru menemukan tujuan hidup gua atau gua baru menemukan passion gua itu ketika kuliah. Akhirnya setelah menemukan jurnalistik yang menyenangkan, ya udah gua pengen jadi wartawan. Sebelum itu nggak pernah ada pikiran gue pengen jadi ini, gue pengen jadi itu, nggak pernah sama sekali. Enggak, ya itu doang SD doang pengen jadi Tentara ustad. sama Ya, ustad. cuma kan Udah. ketika gua pengen jadi wartawan, gua kan tidak suka baca majalah berita. Oke. Gua tidak suka baca koran yang berita-berita politik. Gua sukanya dari dulu baca majalah musik. Makanya pas gua jadi wartawan, oke, gua kalau jadi wartawan gua harus jadi wartawan musik. Karena sesuai dengan yang di. Iya, karena gua senangnya nulis itu, senangnya baca itu. Semua tugas kuliah gua ketika di kampus itu berhubungan dengan musik. Dan itu dikasih sama dosen. Iya, karena kan kalau topik-topik politik, ekonomi, sosial, budaya, apa segala banyak. macam, dosen gua bisa mendebat apa daya tariknya itu. Jadi ketika ada yang mengajukan usulan liputan, dosen gua dengan mudah, ini kurang dalam, ini terlalu dangkal, apa. Ketika gua ajuin topik soal musik, Ini dia apa-apaan gitu. dia enggak, gua bisa yakinkan, dia juga nggak tahu ngedebatnya di mana nih. Aduh. Kayaknya memang entah gua jago meyakinkan atau memang dia juga bingung. Kebingungan. Iya, ini kayaknya menarik sih ya karena dia belum Iya belum deh, tahu. kata sih. Ya karena kan sesuatu yang belum terlalu dia pahami pasti kan jadi menarik dong. Oh, menarik juga ada. Tapi dia baik ngasih kesempatan. Baik, Padahal dia terima juga nggak kasih. ngerti gitu kan. Saya rasa semua mahasiswa jurnalistik Vkom Unpad itu berterima kasih kepada Pak Sahat Sahalatua Saragih ya. Oh iya. Itu kalau ditanya anak-anak jurusan jurnalistik Vkom Unpad yang jadi wartawan apalagi ya. Tanyakan semua lulusan jurnalistik Vkom Unpad yang pernah jadi wartawan pasti merasa Pak Sahala berjasa. Itu jasa Pak Sahala juga itu sama gua. Murid yang ingat gurunya. Bener, kalau gua jago wawancara sekarang itu karena Pak Sahala. Itu berarti 3,5 juta view Vincent tuh karena Pak Sahala tadi. Terima kasih Pak gurunya atau Pak dosennya Soleh. Kang Soleh, 3 pertanyaan Ya. cepat harus Oke. dijawab. Pilihan Ya. yang pertama atau yang kedua. Lebih suka Rolling Stones atau Iwan Fals? Iwan Fals aja deh. Iwan Fals ya. Iwan Fals karena yang dia bikin- bisa datang dan getok pala lu. Rolling Stone nggak. tapi kalau lu jawab Iwan Fals, Rolling Stone datang dan getok pala lu, lumayan ketemu Rolling Stone. Nggak, tapi Iwan Fals yang bikin gua pengen jadi penulis. Oh gitu. Iya, Tar, inspirasi lebih. terbesar Kita ini gue Iwan Fals. Masih Oh, 3 iya. pertanyaan lagi. Oke, menjadi YouTuber atau stand up comedian? Stand up comedian, Oke, motor matic atau motor gede? motor gede. Motor gede, kenapa nggak matic? Praktis, murah, benerinnya gampang, di bengkel mana aja bisa. Iya, tapi kan motor gede dari kecil pengen punya. Dan sekarang sudah punya. Ya, alhamdulillah. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi soal motor ya. Tapi saya masih mau tahu lagi soal musik. Ya. Musisi yang paling membanggakan yang pernah diwawancarai? Kalau membanggakan sih banyak. Tapi yang idola gua terbesar itu ya Iwan Fals. Ya, Slank juga idola. Gua udah ya selain Iwan Fals, Slank gua pernah ya udah wawancara waktu zaman di Rolling Stone, wawancara panjang. Itu cukup membanggakan karena gue slankers kan, Oke. slankers berkartu gue. Saya slankers terdaftar 98. Oh, serius lu? Ada, gue pernah bikin, saya nggak berkartu sih. pernah bikin ID-nya apa? Tapi gue main ke potlot, gue nggak berkartu tapi main ke potlot. Iya, gue Masih main ke boleh. potlot setelah jadi wartawan. Baru boleh. Ya, yang membanggakan itu slang yang pertama karena gue ngedengerin mereka dari remaja terus tiba-tiba pas gue Rolling Stone gue bisa wawancara panjang masing-masing personal ya seneng. Saya boleh sharing sedikit ya. Terus terang saya juga salah satu kebahagiaan buat jadi wartawan itu pengalaman pertama foto sama Slank itu karena jadi wartawan. Kalau enggak Iya. saya nggak mungkin tuh semua kakak, apalagi kakak Bim gitu ya, ada di sebelah saya bisa foto. Itu kayak kalau saya bukan wartawan ini nggak mungkin kejadian. Dan ternyata mungkin bisa dirasakan jadi banget ya. apa kalau fans cuma kan mereka lebih Tapi inget nggak kalau ngobrol, iya nggak lebih inget apa kalau gitu. wartawan. Iya, Jadi ada beda, betul. selevel lah. Betul. Yang kedua sih Iwan Fals. Iwan Fals memang gue belum pernah wawancara panjang. Itu yang sampai sekarang gue masih belum terlaksana tuh. Karena gue dengerin Iwan Fals dari tahun 91 sampai sekarang
Pengen. Waktu itu pernah ketemu sama Mas Iwan. Terus Nggak Mas, langsung ngeluarin handphone ngevlog gitu? sedikit, gua cuma berapa pertanyaan. Tapi kan gue pengen wawancara intens. Gue udah bilang sama Mas Iwan, Mas wawancara dong. Iya tuh, nanti daturin aja sama Cikal sama anaknya. Tapi nggak pernah kejadian. Belum, karena dia waktu atau apa nggak tahu lah, belum ketemu aja si Cikal. Jadi itu karena memang ngefans banget dengan Iwan Fals? Iya, Iwan Fals itu, ya itu tadi gue bilang, orang yang bikin gue pengen jadi penulis tuh Iwan Fals. Gue waktu dengerin liriknya lagi kelas 1 SMP, wah ini bagus banget nih. Liriknya sederhana, kata-katanya tidak terlalu mutakhir, kata-kata biasa tapi bisa membawa imajinasi kemana-mana. Iwan Fals itu bisa bikin lagu, dalam satu lagu bisa bercerita tentang anak muda nongkrong, sampai ke ngomongin perang, sampai ke ngomongin pengangguran, sampai ke ngomongin cinta. Jadi dalam satu lagu bisa menjadi lagu cinta, juga lagu kritik sosial, dan lagu bercerita tentang isu global. Jadi pecahlah kepala pada saat lihat lirik Iwan Fals. Dan Iya. belum kesampaian ya? Belum. Itu yang belum kesampaian ya. Tapi luar negeri mungkin ada, atau yang artis musisi yang paling Luar negeri Rolling Stones. udah wawancara ya? Enggak, belum. Maksudnya saya pikir kan kalau ada yang yang sudah yang wawancara. sudah nggak ada yang terlalu berkesan, karena tidak ada yang benar-benar yang gue suka udah pada mati atau udah tua-tua. Jadi kalau ada band-band yang datang ke sini, itu gua bukan salah mereka. Itu salah lu, sukanya bandnya terlalu tua itu. ya jadi kalau pernah wawancara band-band yang kesini, atau kayak gue pernah ketemu Maroon 5 atau apa, tapi biasa aja karena band-band yang datang ke sini tidak ada kedekatan psikologis atau emosional dengan gue. Lebih karena mereka beken lagi laku. Iya, bandnya bagus apa, tapi nggak ada yang benar-benar kalau misalnya gue suka tuh ya kayak Rolling Stones, Iggy Pop gitu. Kalau Rolling Stone tapi ada pengalaman ya? Pernah? Iya, gue baru 2 kali nonton, tapi yang penonton kedua itu sangat berkesan. Kenapa tuh? Gue tuh dari dulu selalu menganggap bahwa kayaknya tidak mungkin gue bisa nonton Rolling Stones. Kenapa? Pertama nggak punya duit dulu kan, Oke. mahal pasti nih. Kalau keluar negeri gue nggak punya Iya, duit. iya. Ternyata ada rezekinya di tahun 2014. Nah. Rolling Stones tour Asia, terus tiba-tiba ada di Jepang. Gue beli tiket. Terus ternyata setelah gue beli tiket di Jepang, menjelang si Rolling Stone ke Jepang, diumumkan secara mendadak ada konser di Singapura. Wah, lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi. Nonton lagi. Gue belilah tiket 2 itu. Itu gue tidak pernah mengira dalam hidup gue bahwa ada satu masa ketika gue 2 minggu berturut-turut nonton Rolling Stones. Yang kedua lebih berkesan lagi karena di ruang kecil di ballroom di Marina Bay Sands, cuma 5.000 penonton. Gua sama Rolling Stone cuma jarak paling 2 meter. Sampai kelihatan keriput-keriputnya tuh Mick Jagger dan gitu. Itu kan kayak aduh, deket banget. Udah gitu yang lebih membahagiakan lagi, di lagu terakhir setelah I Can't Get No, tiba-tiba si Keith Richards ngelempar pick gitar, jatuh ke bawah. Berantem dong tuh. Enggak, jadi ini kan barikade. Jatuh ke depan, di depan gua semua udah pada pengen minta itu. Pengen loncat. Pick si Keith Richards. Tiba-tiba fotografernya ngasih ke gua. Ada mbak fotografer Singapura gitu. Bagi-bagi. Dia ambilin. Iya, kasih ke gua. Karena sebelumnya gua pernah dikasih pick gitarnya Daryl Jones, basisnya dia. Jadi pas begitu ada orang pada berebut, dia yang inget gua. Jadi dikasih ke lu. Ya langsung, wah. Jadi lu punya dong sekarang? Punya pick gitarnya Keith pick Richards. gitar Keith Richards yang dia mainkan di satu lagu I Can't Get No Satisfaction pada saat konser Rolling Stones di Marina Bay Sands Maret 2014. Sekarang bendanya apa? Dipajang Di gua taro. Nggak difigurain, Enggak, ditaruh karena bunga-bunga di sekitarnya. Kan Jadi lumayan. itu salah satu pengalaman musikal gue yang Berkesan sampai saat iya, ini. yang akhirnya gue beranggapan bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Idih. Kita boleh berharap. Jadi selama kita yakin, pasti semesta akan mewujudkan. Jangan-jangan tiap hari mendoakan umur panjang bagi Rolling Stone ya. Keith Richards semoga umur panjang terus gitu ya. Jagger umur panjang terus, Daryl semua umur panjang Iya, terus. sama ya itu waktu Iggy Pop juga. Nah, Iggy Pop Gue nonton di Korea waktu itu. Ada festival di Korea Selatan, salah satu penampilan Iggy Pop, sama deket juga dari deket. Wah. Keriputnya juga kelihatan pasti. Kelihatan. Jadi itu pengalaman musikal yang mungkin orang-orang yang punya idola dan bisa menyaksikan langsung pasti tahu gimana rasanya, kayak terharu kayak. Iya. Maksudnya bisa dimengerti kenapa dulu Beatlemania pada menjerit-jerit. Sampai nangis-nangis. Iya, karena tapi kenapa yang dijadiin inspirasi nama anak Iggy Pop bukan Mick Jagger atau karena kalau kan banyak idola tuh ada Johnny Cash, Jim Morrison, terus yang Johnny-Johnnyan lah sama Joy. Nama Iggy itu
tidak terlalu ke barat-baratan. Iggy, iya. Orang Indonesia masih familiar dengan bunyinya karena Iggy, menyerupai biasa. Irgi, menyerupai Egy. Iya, iya. Jadi ketika gua Gampang memilih ya nama disebut. Iggy, orang gampang, nggak akan salah. Ini jadi Iggy. Kalau Mick, Iya, kalau Mick enak kan ya. kayak ke barat-baratan, oh, muka anak gua pasti kan Melayu nih. Dikasih nama Mick kayaknya, wah ini Agak- kurang cocok. Pasti. Dikasih nama Kit apalagi, wah masa muka Melayu kasih nama Kit. Kalau Iggy kan masih ada nuansa. cocok lah. Gampang disebut orang Indonesia. Iya, gitu kan. terus yang kedua Dylan karena tadinya mau pakai nama yang lain juga, ya itu kan terlalu boleh. Plus kebetulan gue suka Bob Dylan. Oh, saya pikir suka ini Ya kan, film Dylan juga kan karena pilih Iya. baik suka Bob Dylan. Suka Bob Dylan. Sebenarnya Dylan dan Dylan itu sama-sama dari Bob Dylan. Oh. Plus ya terima kasih karena pilih baik nama Dylan jadi memasyarakat kan. Jadi orang nggak kaget lagi ketika gue punya juga anak ya. namanya Dylan. Oke, dan orang sekarang udah sangat familiar dengan Dylan. Kalau Iya, sekarang gitu kan iya. ya. Walaupun sekarang dari Dylan ya, bukan gua dari Dylan. sekarang udah nggak mengoreksi kalau ada orang, oh milihnya mana? Biarin aja lah, capek. Oke, sambil kita habisin, nextnya kita mau ngobrolin hobinya Kang Soleh ini setelah lumayan keisi lah ininya, pundi-pundinya ya. Dulu katanya, dulu naik apa? GL Pro ya? Sampai sekarang masih naik. Oh masih Pro, naik GL Pro, masih. tapi udah nambah koleksinya. Nanti kita putar-putar lah, siapa tahu mau beli lagi dia. Buat lagi, tetap di VVIP ya. Oh, cantik, cantik, cantik. Motornya Kang Soleh. Rayem. Jadi waktu kuliah naik satu motor GL Pro. GL Pro. Sampai sekarang masih gua naikin. Motor yang sama Iya, 21 tahun lebih sudah gua kendarai si GL Pro itu. Masih gua pakai harian. dan nggak ada ini mau Nggak ada. jadi kayak iklan ya, nggak ada masalah, nggak ada apa gitu. Enggak ada. Memang beneran masih sehat GL Kenapa Pro masih gua. naik motor yang sama? Kan udah bisa beli motor-motor yang lain buat harian. Ya, karena Matic itu- gitu cocok loh. Enggak, karena ya itu enak si GL Pro itu masih Buat nyaman hari-hari. aja dan sudah menemani gua bertahun-tahun ya. Maksudnya masih banyak kenangannya. Kopling kan itu ya? Kopling. Kenapa Tapi nggak nyari yang lebih nyaman sih? Atau yang lebih gampang? nyaman itu juga. Itu udah nyaman ya? GL Pro juga nyaman. Biasa, atau mungkin banyak kenangannya kali. Iya, dan itu. Sama ya dari dulu kan gua pengen punya motor bermesin besar. Oke. Gara-gara nonton Renegade. Sinetron serial Renegade lah zaman dulu dah. Lorenzo Lamas. Kayaknya kalau penontonnya Kompas TV masih pada tahu Renegade sih. Anak-anaknya kayaknya udah nggak tahu He Renegade. was a itu cop and good at his job, but he committed the ultimate sin. Testified against other cops. Cops gone bad. Cops that tried to kill him, Wah. but got his woman killed instead. Kenapa lu masih apa sih? Apa gua? Frame for murder. Now he's prowling the badland. An outlaw, hunting outlaw, a bounty hunter, a renegade. Terus keluar Reno Renzi. Lepas dulu rambut. Nggak pakai helm, Yoi. nggak goyang-goyang rambut kibar-kibar, pakai rompi doang, nggak masuk angin loh, gila. Gila kan? Oh, di luar negeri kan nggak ada masuk angin. Sekarang mah gue pernah naik motor pakai kaos aja, udah pulang-pulang greges-greges. Usia itu sama, gue juga gitu Kang. Kalau nggak Iya. pakai. Lu nggak jaket mau mah. beli motor enak? Oh, aduh. Belum kayaknya. Satu, duitnya belum. Dua, lebih berat dua daripada satu. Apa itu? Izin istri. Nah, itu lebih Istri berat. pasti mengizinkan kalau duit udah ada. Oh, serius lu? Iya. Mah? Istri itu tidak mengizinkan kalau merasa kondisi keuangan tidak cocok. Oh, Semua istri bakal mengizinkan kalau melihat laki-lakinya mampu. oke. Ingat itu, kalau Anda belum dapat izin istri berarti memang kondisi keuangan Anda ya belum sebaik itu. Ah, itulah. Kita Saya yakin iya. dari anak yang bercita-cita jadi ustadz tentara. Nah, itu stand up comedian ustadz nanti ujung-ujungnya jadinya. Ya, Tapi buat- akhirnya beli Triumph. kebeli motor moge lah ini masuknya ya. Moge. Ya. Tahun berapa tuh baru? Gua beli 2017. Oke. Gua beli merek si ini karena pernah Bob Dylan naik motor. Kembali lagi ke Bob Dylan ya. Kang, saya beneran kalau di dalam tadi Kenapa? masih enak. Panas kalau di luar. Tadi udah nongkrong-nongkrong enak, kita nongkrong di pinggir aja. Di Jakarta pakai Panas jaket banget. kulit luar-luar. Ini tuntutan peran. Duduk sini aja, duduk, silakan, Ya. silakan. Jadi ternyata langganannya Kang Soleh ini bukan cuma langganan beli motor di sini, Jadi makan gini, pinggir jalan juga. ya. ternyata. Kalau saya kan nongkrong di showroom ini, ya kalau hari Minggu lagi kosong, Ah, kumpul sama ada klub namanya Riders Association of Triumph Ah. RAT. Nongkrongnya di sini. Ya kalau hari Minggu nongkrong ya makannya bubur. tapi sekarang ada geng motor juga. Ya ada klub-klub motor gitu Apa namanya? lah. Prediksi. Prediksi.
Prediksi, apa itu prediksi? Prediksi itu sebetulnya grup WhatsApp. Dulu satu ketika Andre Taulani sama Ronald Surapraja lagi Jumatan. Si Andre Ronald tuh teman kuliah ya berarti? Ya, 95 dia senior. Si Andre ngajakin Ronald, motoran yuk besok Minggu. Oh, lagi apa namanya? Jumatan. San Mori. San Mori. Terus si Andre ngajak siapa lagi ya? Diajakin lah orang-orang yang di Yang dia sekitaran tahu, situ, oke. Bintaro dan sekitarnya, apa Jaksel, Cinere. Bintaro. Nggak pernah saya terima ajakan. Berarti kurang Beken. akrab. Akhirnya dikumpulin lah di grup WhatsApp. Dikasih nama prediksi sama si Andre. Apa itu? Karena motoran atau enggaknya masih prediksi. Ini kita besok jadi motoran atau enggak masih prediksi. Ngajakin motoran sih ngajakin, tapi jadi atau enggaknya motoran masih bersifat prediksi. Itu kita semua punya entah prediksi, wacana atau apa. Iya. Kan? Selalu jadi wacana. Nah, juga. tapi belakangan si prediksi makin tenar gara-gara setelah kita ke Bali makin akrab, terus jadi bikin yel-yel, viral segala macem. Warganet jadi menyukai prediksi. Banyak yang mau gabung juga. Banyak. Artis-artis ada yang nge-WhatsApp ke si Desta atau Andre, gua mau dong gabung prediksi. Jadi prediksi ini udah mateng lah. Berapa orang sekarang kalau? 13 orang. Ketuanya Andre Taulani. Oke. Terus Kenapa dia ketuanya? Motornya paling banyak? karena dia yang ngajakin. Oke. Plus dia yang paling kaya. Berarti saya nebak gitu. Motornya paling banyak berarti? Motornya sih kalah banyak sama Omes. Oke. Tapi secara kaya dia paling kaya. Kayaknya rumahnya ada 2, terus dia punya garasi, di atasnya studio, bawahnya mobil-mobil mahal. Kalau motor lebih banyak Omes, tapi kayaknya kalau dari harta dunia banyakan Andre Taulani. Saya kebayang tuh rapat besar pimpinan prediksi. Ayo semua, taruh uang kalian di meja. Taruh semua, iya Andre paling banyak gitu aja udah cara pemilihan ketuanya. Dan dia paling lucu. Oke. Ini kan kayaknya klub motor berkedok klub lawak. Lawak. Dia paling lucu, terus dia yang berinisiatif Oke, kan, ngumpulin. ngumpulin. Jadi kita udahlah, kita langsung dianggap ketua aja. Kayaknya juga tidak ada yang bisa menyaingi secara dari sisi popularitas dan finansial. Jadi udahlah ketua. Oke, ya udahlah secara Iya, Andre Taulani, terus ada gua, terus ada Ronald, ada Desta. Desta ini yang screening apakah orang boleh masuk anggota prediksi atau enggak. HRD-nya. Bukan HRD sih, lebih ke kayak Dewan Keamanan ya. Hak veto, dia punya hak veto. Oh, itu. Kalau dia nggak suka, nggak masuk. Dah. Ya, misalnya semua, ini gimana nih? Wih, buburnya ya, belum terima dipesan kasih. udah datang, keren tuh bubur ya. Pintar, bagus. Menyiasati ya. Jadi dimakan tidak dimakan, tetap dibayar. Jangan sampai duduk kagak makan, ya kan bener ya Bang ya? Betul. Oh, pintar tuh Bang ya. Jadi ada Makasih banyak, Bang. Andre, tadi udah sampai Desta, Nah. Vincent, Oke. Omes, Imam Darto, Ferry Mariadi, Surya Insomnia, Wendy Cagur, Tora Sudiro, terus siapa lagi tadi yang belum kesebut? Nggak ada yang cewek nih? Nggak ada. Ya. Steffi Item, Nah, sama satu lagi tadi siapa yang belum kesebut ya? siapa ya? Kalau belum disebut saya nggak bisa nyebut lagi. 13. Andre, Soleh, Ronald, Desta, Vin. Oh, Gading Martin terakhir. Gading, oke. Itu 13. 13. Seluruh. Tapi yang pertama-tama tuh lu Andre sama Ronald. Yang pertama Andre dan Ronald. Andre Ronald baru Iya, ngajak-ngajakin. ini baru ngajak yang lain. Jadi touring kemana aja tuh? Enggak, belum pernah touring. Oh, belum pernah touring. Jadi Jangan ngapain kalian bikin Ya grup WhatsApp aja. Makanya touring masih sih, prediksi iya. sampai Iya. sekarang. Kemarin sih bukan touring sebutannya ya. Jalan-jalan ke Bali, minjem motor di sana, terus motoran. Itu kan tidak layak disebut touring. Touring Jadi, kan melakukan perjalanan dari motor Jakarta jauh ke Bali. dari mana ke mana. Itu kan touring. Menaiki motor jarak jauh itu touring. Kalau cuma jalan-jalan ke Bali terus naik motor di situ, itu mah bukan touring namanya, itu mah motoran. itu namanya sewa motor bareng-bareng kan Ya, begitu ya, aja kan sebenarnya kan. Sewa motor rombongan Ya, sebenarnya. baru Jadi, ke Bali, tapi dari Bali itu langsung kayak makin akrab gitu. Wah, karena ada yel-yel. Siapa kita prediksi? Kita siapa prediksi dong? Prediksi Jaya. gila mateng loh ini grupnya. Grup WhatsApp paling mateng yang saya tahu nih kayaknya nih. Paling tidak yang saya prediksi sih kira-kira gitu. Oh jadi memang benar-benar bukan diseriusin jadi klub Enggak. motor atau apa segala macam. Itu ya senang-senang aja, terus ternyata jadi terlalu serius. Udah bikin face kita, bikin logo, bikin akun ini, bikin Mars. Tapi lumayan loh, kalau beken kan bisa jadi merchandise. Ya itu kan Kalau kayaknya nggak mereka anggota. udah pada kaya sih. Iya sih. Nggak berharap dari Nggak butuh duit ya. Motor sekarang udah bisa lah ya, waktu udah mulai profesional di bidang entertainment, akhirnya kan udah kebeli nih satu Ya, barang alhamdulillah. yang disenengin. Kira-kira semakin beriring ya semoga kan kita bertumbuh lagi, makin banyak lagi.
mau niat jadi kolektor moge apa gimana tuh seorang Soleh Solihun? Nah itu gue nggak bisa menjawab karena duit gue belum sebanyak itu. Jadi gue tidak tahu kalau gue bilang mau, ternyata pas duit gue banyak gue tidak mengejar Kumpulin, itu semua kan. malu dong. Iya. Kalau ternyata gue bilang nggak mau, ternyata pas duit gue udah banyak mengoleksi. Coba Mau beli gak enak. Iya, cuma kadang-kadang suka ngiler, ngelihat, aduh pengen udah punya ini, pengen ini, udah punya itu, pengen itu. Yang namanya manusia kan tidak akan pernah puas ya. Iya. Cuma nggak tahu ya, lu nanya gue di saat kondisi gue uangnya belum sebanyak itu, jadi Belum tahu kenyataannya gimana kalau suatu hari terjadi. Keinginan memang ada, tapi gue tidak tahu. Kadang-kadang gue suka merasa, buat apa sih semua ini tidak akan dibawa mati kok. Kayaknya beneran deh. Jadi ustadz stand up comedian kayaknya. Ini pasti almarhum Zainuddin MZ sangat bangga ini. Salah satu penggemarnya bisa meneruskan bagaimana dia menjadi dai aja kali ya. Dai dulu. Enggak lah, gitu gue kan. bukan dai lah. Nanti. Ini masih Ya, muda. Siapa tahu nanti kan. Tidak tahu. Gue tidak mau mengiyakan, tidak juga mau menolak sih. Ya. Seperti iya dan tidaknya lu jadi Ya, kolektor yang penting motor. mah gue selalu ingin bahagia dan melakukan pekerjaan yang gue cintai, itu aja yang gue harapkan dari dulu. Terbukti sih akhirnya meninggalkan pekerjaan zona nyaman dong dulu ya di bawah sebuah perusahaan. Iya. Tapi akhirnya cabut sendiri. Sekarang berarti kalau dibilang day by day-nya nggak bekerja untuk siapapun Sal? Enggak, saya setiap hari ada di bidang transportasi sih, antar jemput anak istri. Antar jemput anak istri. Jadi nggak benar-benar aktivitas sehari-hari itu bisa menikmati itu ya sama keluarga. Iya, saya jadwal ngatur sendiri. salah satu keinginan gue dari dulu adalah punya banyak waktu luang tapi tetap punya banyak uang. Bapak tidak sendirian. Banyak juga yang menginginkan yang sama. Cuma nggak ngerti cara mencapainya. Kita ngobrol lebih jauh deh soal itu. Makan dulu lah. Makan bubur. Kekenyangan. Motornya nggak tahu kemana tadi. Jadi kita jalan kaki aja di Kemang. Masih sama VVIP kita, Kang Soleh Solihun yang saat ini sudah punya motor keren, sudah banyak film, walaupun tetap motor lamanya disimpan. Filmnya tentang diri sendiri bahkan ada ya? Ada. Mau jadi apa? Ya. Itu benar-benar kisah nyatanya Soleh Solihun. Iya, 70% terjadi, 30% fiksi. Yang indah-indah fiksinya. Yang penderitanya Nah, beneran justru terjadi yang itu penderitaan yang fiksi, biar Oh. ada bumbu. Gua masa lalu gue indah-indah. Jadi indah-indahin sih. Kelihatan sih, sepertinya memiliki masa lalu yang indah sebenarnya. Tapi film memang jadi fokus ya sekarang ya? Ya, Banyak disebut fokus juga. Gua mah tipe yang mengambil kesempatan yang ada aja. Gue tipe yang tidak memikirkan jauh-jauh hidup tuh. Gua ngalir aja. Oke. Ada yang nawarin gua main film, ayo main film. Nggak harus film tertentu, komedi harus. Yang ceritanya gua suka Oke. dan budgetnya masuk. Itu yang wajib sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya gini deh, berarti kan lu sekarang stand up comedy, iya, ya kan. Nulis paling tidak Kadang-kadang lah. Kadang-kadang masih ada. YouTuber iya, ya kan. Main film iya. Tapi kalau seorang Soleh Solihun menyederhanakan profesinya, itu apa sih? Apa ya? Sekarang gua kalau ditanya jawabnya stand up comedian aja lah. Stand up comedian. Karena kalau dari stand up comedian itu kan dia bisa menulis juga, Ah, bisa main film, ya. bisa ngedirect, Ah. dan dia bisa menjadi content creator. Ah. Beda kalau lu ditanya wartawan kan belum tentu stand up comedian. Ya pasti Ya, agak justru susah buat jarang, menjadi, ya. jarang. Jadi ketika ditanya gue, lu apa sih? Ya gue sekarang jawabnya stand up comedian aja lah. Karena kan dari stand up comedian dia bercabang dan masih masuk akal ketika dia jadi sutradara. Yang memang banyak stand up comedian yang jadi sutradara ketika dia menulis, banyak stand up comedian yang menulis ketika dia main film, banyak yang Main film juga. Iya. Memang arah-arahnya sana. Tapi kalau gue bilang Soleh Solihun, pelawak, bener nggak? ya nggak apa-apa. Sama juga ya? Karena kan melawak-melawak juga. Semuanya ranahnya komedi. Iya, melawak. Ya kalau ditanya pelawak, ya salah satu profesi gue pelawak. Kenapa nggak film-filmnya itu film kungfu? Kan katanya suka film kungfu. Kalau gue, Bener ya suka. Gue SMA tuh gue menggemari film-film kungfu. Gue tuh suka nonton film-film Hong Kong. Terus cewek-ceweknya jago silat, cantik-cantik. Gue seneng cewek-cewek yang bisa menjaga diri soalnya. Oh, Iya, dulu karena tuh. bisa jagain lu juga ya. Iya, kayaknya ini kalau cewek bisa jago bela diri tuh
gua tenang gitu kalau gua melepaskan dia atau dia, gua nggak khawatir kalau cewek itu digodain pasti tinggal dihajar. Kan kalau cewek-cewek di film kungfu kan mereka feminin, tapi jago bela diri, tidak perlu yang penampilan kayak laki-laki. Lo perhatiin deh film-film kungfu zaman dulu yang Tahun 90-an. iya, rambutnya masih panjang-panjang. Ini film eranya Samo. Ya sama Hong. Salah satu Rosamund Kwan. Aduh, cantik Ya, banget ya. kan Rosamund. Salah satu film kungfu yang menurut gua gua suka banget nih sampai sekarang yang dibintangin sama Jet Li itu Kung Fu Cult Master, tentang si Tio Buki yang si golok pembunuh naga. Tio Buki, ya udah lama banget gak denger Tio Buki. Ya udah cari deh Kung Fu Cult Master, itu Jet Li yang main. Tapi bukan karena gerakan kungfu. Enggak, karena gua suka bela diri. Gua dulu pengen jadi pendekar. Lah tapi nggak pernah ikut bela diri. Ikut waktu SMA. Gua 3 tahun ya kuliah sempat 2 tahun. Pokoknya gua 5 tahunan kurang gua ikut Merpati Putih. 5 tahunan. Iya, tapi itu dulu gua Masih terakhir. ingat gerakannya nggak? Gua Dicontohin dong. ingetnya Merpati Putih salamnya. Ya, satu lagi. Itu nggak? Jadi Merpati Putih itu perguruan silat yang cinta Tanah Indonesia. air, oke. Warnanya ada merah di sini, bajunya putih. Terus lambangnya kan merpati putih. Ya. Itu dia kan asalnya perguruan silat dari Keraton Jogja. Terus dibawa ke Kopassus, akhirnya disebarluaskan ke umum, Ya. sehingga jadilah dia perguruan silat yang Ya, untuk umum juga. ya, untuk umum. Jadi setiap kita mau latihan Merpati Putih ada upacaranya dulu, ada. Nah gitu. Terus ada janji anggota segala. Jadi salamnya gini. Tapi masa 5 tahun cuma ujung-ujungnya yang diinget beginian doang. Sama inget ini gua, pernapasannya. Wah, 5 tahun yang sungguh sia-sia. Ya kan itu gua terakhir latihan 20 tahun lalu. Oh, SMA. Ya tingkat 2 sempat latihan lah. Terus kenapa ditinggalin? Mengingat begitu ngefans dengan Gua Samo. terlalu malas dan pada akhirnya gua sadar bahwa silat yang paling ampuh itu adalah silat lidah. Silat lidah. Wow. Jadi yang melatih dia itu bukan bagian latihan silatnya. Ya, Tapi ngomong apa biar hari ini nggak usah latihan silat gitu kan. Betul. Communication is the process to modify the behavior of other individuals. Kata Carl E. Hofland. Ketahuan lulusan mana komunikasi Unpad jadi ya. Nah, beberapa kebiasaan Kang Soleh yang saya dikasih tahu nih. Suka ngepasin jam, dalam arti gini, maunya tuh melakukan sesuatu tepat di jam sekian 00. Itu benar? Iya, misalnya kayak gini nih, lagi nongkrong di kampus, jam 4 kurang 10, terus pada ngajak pulang, tanggung dong pasin. Jam 4 pulangnya gitu, biar Kenapa sih? nggak tahu. Nggak, ya ada sedikit obsesif kompulsif disorder kali Terus ya. kalau misalkan mereka pada udah lama. Enggak, gua selalu meyakinkan. Jadi anak-anak yang dulu di kampus bareng gua yang satu tongkrongan dan lama sama gua pasti tahu kalau mereka mau pada pulang. Gua suka ngomong, iraha deui. Apa itu? Kapan lagi kita kumpul-kumpul begini? Jangan pulang dulu dong gitu. Jadi misalnya jam 4 kurang seperempat udah, yuk pulang yuk. Tanggung pasin jam 4. Iraha deui. Jadi kapan lagi kita nongkrong-nongkrong di kampus kalau kita udah kuliah, udah lulus, udah kerja kan? Nggak mungkin kita nongkrong-nongkrong begini lagi. Jadi harus kita nikmati momen kebersamaan Itu cuma nongkrong doang, kenapa jadi deep banget? Kapan lagi kita tidak akan pernah sama lagi, tidak akan pernah Lah muda. iya dong. Takutnya nanti di masa yang akan datang kita merindukan, aduh, gua masih pengen nongkrong di kampus. Makanya gua bilang, iraha deui. Kenapa gua kuliah 7 tahun juga selain karena gua cinta pendidikan? Karena gua tidak pengen ada gua kangen. Maksudnya udahlah. Iya. Gua tuh tipe yang kalau udah lewat udah nggak usah dipikirin. Waduh. Tapi ketika gua sedang menjalani, gua harus pastikan gua menjalani sebaik-baiknya dan sampai puas, sampai bosan, sampai nggak penasaran lagi. Jadi semua yang penting udah dijalanin, mau hasilnya apa juga. Iya. Oke, tapi kan nggak gitu juga, harus banget jam 4.00. Ya nggak tanggung, kayak misalnya aduh jam 4 kurang, aduh tanggung pasti. Nggak enak liatnya gitu ya. Iya Terus kayak yang kalau pada cabut akhirnya kepikiran di rumah 3 hari. sebagian besar selalu nurut. Tetap nurut. Tali sepatu harus sama panjang, itu kebiasaan sampai sekarang. Dari kecil. Masih sampai sekarang? Sekarang udah nggak terlalu. Udah lebih berantakan hidupnya? Enggak sih, udah masih sama tuh panjangnya tuh. Masih sama tuh. Dari kapan itu begitu? Dari kecil, nyokap gua pernah bilang,
Gua tuh rewel. Waktu gua belum bisa nali sepatu aja, gua minta tolong nyokap gua selalu supaya tali sepatunya sama panjang. Kalau enggak, Gua belum mau pergi. Gua dengar cerita dari nyokap gua. Pantesan gua karena nggak suka kalau gini sedikit kayak ada iraha deui gitu. Ya, nggak iraha deui. Nggak ada hubungannya gitu. Tapi sampai sekarang masih bisa ya? Iya, kayak Atau sampai ke aspek-aspek lainnya yang harus perfect, harus... nggak se OCD itu, tapi ya ada beberapa yang memang aduh gua tuh nggak pengennya begitu. Ke anak gitu juga? Nggak Harus, aduh kamu jangan apa gitu, kurang rapi apa gitu, nggak juga. Kalau ke anak paling suka kayak misalnya anak ngerapihin mainan suka ini masih ada Lego berserakan 1 2 masukin. Tetap harus beres. Iya. Oh, jadi masih lumayan aman terkendali lah gitu. Tapi saya masih penasaran sama kungfunya sebenarnya. Karena sebagai pencinta film kungfu, Jadi kalau gua tuh pernah ikut lomba silat loh. Oh serius? Tapi nggak Iya. tanding kan? Tanding Oh tanding serius? waktu di SMA, Kalah di ronde berapa? kalah di babak kedua. Saya udah langsung duduk kalah. Lawan pertama gua menang. Gua lawan babak berikutnya, lawan pesilat berikutnya gua kalah karena orangnya kayak kalau lu pernah tahu film Bloodsport, Tahu. ada si Oh. Chong Li. Chongli. Musuh gua tuh kayak gitu. Gua tuh kelas 55 kg. Tapi dia 55 kg, pendek, keker. Akhirnya tahu-tahu ketemu. Dia. Terus Di babak belur nggak? babak pertama gua menang, yang di sama si orang itu gua kalah, gigi gua copot. Oh, seriusan lu? Copot? iya satu. Pas gua lihat, wah gigi gua copot. Makin down. Habis itu udah nggak pernah tanding lagi? Pertama dan terakhir tanding? Ya, tapi setidaknya gua pernah merasakan tanding silat dan menang lawan yang sebelumnya itu. Oh yang babak pertama? Iya, yang Gua mau pakai dulu nih, karena kayaknya sebelum acara kita berakhir, penampilan harus prima lagi. Karena mau naik motor lagi, ya kan? Kita udah siap. Sebelum kita tutup VVIP kali ini bersama Kang Solihun, ada sebuah lagu yang katanya favoritnya Kang Soleh. Tapi ini kalau cuma di... Ntar dulu, jangan ngintip dong. Kalau cuma... jangan TikTok lagu Enggak lah, bukan TikTok. Ini bahkan lagunya belum ada di TikTok nih. Yang pasti katanya ini lagu favorit, tapi kita mau sambil gerakan silat. Saya ala Samohung, Kang Soleh ala Rosamun Kwan. Kok gue ala cewek? Jadi kalau bisa yang ada ini loh, kain-kain panjang gitu-gitu kan. Wah, katanya lagu favorit, bener nggak? Apa tuh? Mana nih? Ntar ya, agak lambat. Oh, Dancing Queen. Bener ya? Kata nyokap. Oh, kata nyokap. Nyokap gue bilang waktu gue bayi, pokoknya gue juga nggak inget waktu umur di balita, gue tuh salah satu lagu yang paling gue suka adalah Dancing Queen ABBA. Jadi joget-joget tuh? Nggak tahu, nyokap bilang katanya gue belum mau tidur kalau belum disetel lagu itu kenceng-kenceng, si Dancing Queen itu. Dancing Queen? Iya, gue juga nggak ngerti. Nyokap yang bilang tuh, waktu kamu kecil senang banget lagu itu, Dancing Queen. Atau mungkin ada jiwa-jiwa Dancing Queen dalam, atau jiwa-jiwa Queen di dalam lu sebenarnya. Mungkin, ya. Makanya gue bilang tadi Rosamun Kwan. Seperti putri kayangan mana gitu loh Rosamun Kwan. Yang nggak tahu Rosamun Kwan, cantik banget ya kan? Iya. Kan? Cantik banget ya. Cantik. Di era ini fotonya. Oke, kita tutup VVIP dengan Dancing Queen sambil gerakan-gerakan silatnya Kang Solihun. Terima kasih banyak sudah menyaksikan VVIP. Saya sudah bisa lepas jaket habis ini. Panas banget Jakarta untuk pakai jaket kulit hanya demi kelihatan seperti anak motor kayak Kang Soleh. Kang Soleh, terima kasih banyak. Tetap dancing ya, like a queen. Aduh sakit. Udah usia gak bisa bohong. Nyanyi aja. Gak bisa nyanyi nggak? enggak, kan tadi udah bilang suara gue. Bisa ya, kalau ya. TikTokan. Iko Uwais. Rosamun ini untuk Rosamun Kuat. Untuk Rosamun Kuat.